Hari Minggu 23 Juni ini kita dipertemukan kembali untuk baca firman Tuhan, untuk menjadi sarana membangun iman, menambah wawasan, dan memberikan kita petunjuk apa yang menjadi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita awali dalam berdoa. Saya akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk pertemuan pada minggu ini dalam tangan kasih dan karunia-Mu. Kau memberkati Tuhan untuk Komsel ini yang kami lakukan secara sederhana melalui Zoom, tapi kami percaya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan setiap kami, khususnya bagi Niko dan Eva. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini Papa Mama di rumah, Niko? Enggak, Pak. Lagi pergi. Oh, lagi pergi. Bisa. Kakak di rumah? Atau cuma kalian Iya, berdua? Ada tiga-tiganya di rumah. tiba-tibanya di. Oke, puji Tuhan, ini sudah kelihatan ya. Edisi kali ini kita akan mempelajari mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun ketika pertama kali Tuhan Yesus melayani. Sebelum melayani, dia mengalami pencobaan setelah dibaptis, kemudian dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai. Nah, ada tiga pencobaan. Untuk yang pertama ini yang akan kita pelajari. Yang pertama saya bacakan dari Matius 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali sebelum memulai pelayanannya. Jadi ada proses yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum melayani, dia dicobai oleh iblis. Pertama kali ketika Tuhan Yesus melayani itu dia mengadakan mujizat yang pertama kali. Apa mujizat yang pertama kali? Nelva tahu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ingat tidak? eh mengubah mengubah Apa? air menjadi Air air menjadi menjadi iya, air anggur. menjadi anggur di peristiwa perkawinan di Kana. Ya, Di bukan kanan. air menjadi darah, itulah Musa jadinya. Oke. Kemudian mengapa Tuhan Yesus harus mengalami dicobai lebih dulu? Supaya dia siap dan kuat dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Jadi mengalami proses karena pelayanan ini juga tidak mudah. Tuhan Yesus dicobai setelah menjalankan puasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi ini adalah pengantar dari saya dan pencobaan pertama. Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Apa pembelajarannya? Kita pelajari dengan uh, singkat. Nanti ada banyak ayat firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan dari peristiwa itu supaya kita ini tidak khawatir. Jangan khawatir dengan hidup kita. Kita tolong Niko dibaca Filipi 4 ayat 6. Filipi Filipi 4. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi dia tidak mengikuti kemauan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Dia mengajarkan supaya kita ini tidak khawatir. Pencobaan pertama ini berbicara mengenai kebutuhan pokok manusia. Roti merupakan makanan pokok bangsa Israel. Kita ingat ketika peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan pada 5.000 orang laki-laki. Itu roti yang diberikan karena roti adalah makanan pokok. Selain juga ikan karena kebanyakan profesinya adalah nelayan. Contoh yang lain yaitu perumpamaan seorang sahabat yang meminjam roti. Mungkin kalian baru dengar ini. Ada perumpamaan seorang sahabat meminjam roti.
Nerva bisa bacakan bagi kita Lukas 11 ayat 5 Lukas sampai 6. 11 ayat 5 sampai 6. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ya, ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan seorang sahabat datang ke rumah temannya, seseorang datang ke rumah sahabatnya karena kedatangan tamu tengah malam. Aku pinjam 3 roti. Ya, kalau orang Indonesia bukan roti, tapi kamu masih punya nasi apa enggak? Ini ada tamu datang kepadaku. Saya minta tolong pinjam. Jadi ada perumpamaan mengenai roti. Mengapa roti? Karena itu adalah makanan pokok bangsa Israel saat itu. Melalui hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita. Tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita minta pada Tuhan dengan segenap hati? Tuhan pasti menyediakan. Kebutuhan orang Indonesia yang utama ada 3. Nah ini disebut kebutuhan apa ini? Sandang, pangan, papan. Kebutuhan apa Niko? Kita pelajari kebutuhan utama itu disebut kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Ada kebutuhan. Ingat ya? Makanan, Pak. Ya, maksudnya disebut kebutuhan apa? Ada kebutuhan utama, tambahan, kebutuhan mewah. Nelva, ingat nggak? Eh, Apa kebutuhan apa yuk? Disebut apa? Di IPS. Primer dan Iya, sekunder. kebutuhan primer. Primer. Kebutuhan primer manusia itu berupa pakaian, makanan, dan rumah atau tempat tinggal. Disebut sandang, pangan, dan papan. Kalau sekunder itu kan tambahannya, sekolah, dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan primer manusia. Nah, kalau ini nggak dipenuhi kan manusia itu kesulitan. Tapi kita diajarkan untuk tidak perlu khawatir, minta pada Tuhan dengan segenap hati. Saya tuliskan di sini bahwa orang yang hidupnya khawatir sebenarnya dia sedang meremehkan Tuhan. Mengapa? Karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup. Kadang-kadang kita itu mendengar atau mungkin orang tua kita atau siapapun berkata, saya tidak tahu besok makan apa. Padahal Tuhan itu sanggup memelihara kita dengan sempurna dan dengan cara yang ajaib. Tuhan sanggup menyediakan di saat segala sesuatu sepertinya jalan buntu. Sebagai contoh, eh, bangsa Israel makan roti yang turun dari langit. Apa itu? Tak tolong Niko baca Keluaran 16 ayat 4. Ini bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas. Keluaran 16 ayat 4. Silakan Niko dibaca. Keluaran 16 ayat 4. Ya, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. ya, disebutkan ada hujan roti. Jadi Tuhan menurunkan dari langit roti. Roti dari langit yang dimakan oleh bangsa Israel. Yang disebutkan yaitu namanya mana. Ya, roti yang Tuhan turunkan. Jadi Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Ya, tidak terduga. Dari kiri, kanan, depan, belakang nggak ada jalan. Dari atas Tuhan sanggup memelihara. Contoh yang lain yaitu Elia dipelihara melalui burung gagak. Minta tolong Nelva baca 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi, Dan sebentar. menggila bacaannya. Hilang Pak, bentar Pak. Nah, Eh, Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. ya, ini Elia diminta sama Tuhan
untuk menyendiri, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Lalu dari mana makannya? Ternyata Tuhan punya cara. Waktu pagi dan petang datang burung gagak membawa roti dan daging. Bawa mungkin apa digigit di mulutnya burung-burung itu atau bagaimana caranya dibawa kemudian ke Elia. Dia makan roti dan daging dari yang dikirim melalui burung gagak. Sesuatu yang sepertinya menghayal, tapi ini cara Tuhan menyediakan. Terus minum dari sungai. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita dengan cara yang ajaib. Termasuk contohnya pada Nabi Elia. Dan contoh berikutnya yaitu melalui minyak janda di Sarfat yang tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Gantian siapa? Niko. Ini ayat di bawahnya lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Bawahnya yang dibaca apa? Silakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, jadi ada peristiwa melalui janda di Sarfat. Tuhan menyuruh datang pada seorang janda di situ. Di janda ini dengan anaknya, minyaknya tinggal sedikit, mau membuat satu roti. Setelah dia makan itu sudah tidak ada makanan lagi, dia akan mati. Dan ketika Elia datang melalui mujizat Tuhan, minyak itu tidak habis-habis. Kemudian tepung juga tidak habis. Mungkin ketika dituang memang sedikit, besoknya masih bisa lagi dituang. Dan itu tidak habis-habis sampai segala sesuatunya normal. Demikian juga dalam hidup kita, jangan khawatir. Tuhan itu sanggup menyediakan yang kita perlukan. Kebutuhan pokok Tuhan sediakan. Itu kan makanan semua kebutuhan pokok. Apalagi kebutuhan yang lain. Tuhan sanggup menyediakan. Jangan pernah ragu-ragu dengan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dia dikenal dengan nama Jehovah Jireh, yaitu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Dalam situasi sulit, tidak ada makanan, berdoa sama Tuhan, Tuhan sanggup sediakan. Bukan hanya makanan, kebutuhan apapun yang lain, percaya Tuhan sanggup sediakan. Kemudian pembelajaran mengubah batu menjadi roti. Yang pertama adalah supaya kita tidak khawatir. Dan pelajaran yang kedua yaitu adalah bahwa firman Tuhan itu adalah yang utama, yang penting bagi hidup kita. Jadi Tuhan Yesus kan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nelva, bisa bacakan Yosua 1 ayat 8? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kehidupan kita ini tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki, kedudukan yang tinggi atau gelar yang banyak, karena semuanya akan sia-sia dan tidak kita bawa pada kehidupan yang kekal. Tapi kehidupan kita pada dasarnya itu ditentukan oleh firman Tuhan yang kita baca setiap keberhasilan, keberuntungan atau kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan, pendidikan, dan pergaulan. Bukan bagaimana kita masukkan firman Tuhan dalam kita. Kalau saya tuliskan di sini, percaya atau tidak, orang yang mengawali aktivitasnya dengan membaca firman Tuhan, maka dia akan mengalami ketenangan dalam melangkah, yakin dalam menentukan keputusan, emosinya stabil, dan pada akhirnya dia mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Sekalipun masih seorang pelajar, dia akan berhasil dalam studinya. Tapi kalau nggak pernah baca firman Tuhan, yang terjadi apa? Terburu-buru dalam melangkah, gegabah atau sembrono dalam mengambil keputusan. Emosinya naik turun, mudah marah, bahkan cenderung menjadi seorang temperamen. Temperamen itu mudah meluapkan emosinya. Pada akhirnya kehidupan yang dijalani akan
berantakan dan keputusan yang diambilnya pun disesalinya. Contohnya, kalau misalkan eh, anak muda tidak pernah baca firman Tuhan, kemudian ngikuti apa kata artis, wah pacaran biasa sembarangan saja tidak apa-apa, semua agama sama saja dengan pacaran tidak seiman. Terjadi apa ternyata kehidupannya karakternya eh, tidak benar, kacau, bergaul secara bebas. Akhirnya menyesal. Waduh, kenapa kok saya mengambil dia sebagai pasangan saya? Itu kan banyak terjadi yang seperti itu. Padahal firman Tuhan sudah mengatur untuk kita apa siapa yang menjadi pasangan kita. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan, lawali hari dengan membaca firman Tuhan. Kalau perlu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah baca firman Tuhan. 5 menit, 10 menit sama renungkan firman Tuhan. Percayalah itu akan kita tenang menjalani kehidupan. Ada banyak orang-orang yang sharing pada saya bahwa kalau baca firman Tuhan, ketika dia aktivitas itu rasanya enak, nyaman. Tapi kalau tidak baca firman Tuhan rasanya ada yang kurang di hatinya. Firman Tuhan itu adalah salah satu bagian dari perlengkapan rohani. Nah, ayat terakhir, Niko, Efesus 6, ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah disebut sebagai pedang roh. Apa fungsinya? Mematahkan serangan lawan. Iblis kalau menyerang kita dan memberikan kita kekhawatiran, kita punya firman Tuhan bahwa saya tidak perlu khawatir. Iblis menaruh di pikiran kita pikiran yang jahat pada orang lain, curiga. Nah, kita punya firman Tuhan yang membuat kita bisa menaruh kasih kepada orang itu dengan iblis menaruh pada kita kebencian-kebencian. Tapi ya, kita punya firman Tuhan yang mengatakan mengampuni orang lain. Dan juga pedang roh fungsinya menghancurkan berbagai siasat yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Jadi kita berjalan dengan lurus sesuai kebenaran Tuhan. Penting sekali hidup kita dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai lupa untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Ada banyak macam sarana untuk kita baca firman Tuhan. Melalui media online, di internet, website-website itu ada banyak yang menampilkan firman Tuhan. Bacaan renungan firman Tuhan, seperti yang saya kirimkan setiap hari, atau renungan, buku renungan kalian dapatkan dari gereja mungkin, atau mendengarkan MP3 khotbah atau tayangan di YouTube juga banyak firman Tuhan. Sekarang orang dengan mudah mengakses firman. Kalau zaman-zaman dulu belum ada media sosial, sulitan. Mungkin hanya dengar dari radio dan sebagainya. Jangan hanya memberi makan pikiran kita dengan hal yang sia-sia. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Seperti orang yang makan, kalau satu kali tentu akan kelaparan di jam-jam berikut. Kita perlu makan 1 hari 3 kali supaya badan kita sehat dan kuat. Demikian juga roh kita isi dengan firman Tuhan dengan maksimal. Supaya kuat menghadapi kehidupan yang tidak pernah mudah. Oke, sekarang kita sharing hal yang sederhana. Apakah kalian pernah merasa khawatir dengan kebutuhan kalian? Lalu ternyata Tuhan memberkati, memberikan pertolongan. Ketika kita khawatir itu, aduh rasanya misalkan susah untuk di rumah tidak ada makanan, ternyata tuh. Atau mungkin di satu kali khawatir nggak bisa bayar sekolah atau kebutuhan sekolah. Ternyata ada saja cara Tuhan. Kalau dari saya dulu, saya sharingkan, satu kali saya ini tidak punya uang, benar-benar tidak ada uang. Tapi hari itu saya harus siaran radio. Saya siaran radio setiap Senin malam beberapa tahun yang lalu. Tapi saya pulang kerja tidak ada uang. Kalau saya siaran radio, nanti bensin juga kehabisan. Bagaimana? Tapi sudah tanggung jawab, akhirnya saya berangkat. Ketika saya berangkat, ternyata di siaran radio itu ada acara itu ada tamu dari kota lain mau mempromosikan acaranya. Ya sudah saya bantu dengan baik, saya sampaikan ke pendengar, juga saya bantu apa yang dia mau sampaikan. Acara selesai jam 9, jam 9 malam selesai, kemudian
Ya, jam 9 malam, jam 7 sampai jam 9 acaranya selesai. Kemudian saya mengantar tamu itu, mereka keluar, mereka sudah merasa lega, acaranya dibantu. Tiba-tiba ada salah satu orang tamu, pemimpin dari mereka, memberi saya amplop uang. Dia menyuruh supirnya, ambilkan amplop, berikan ke saya." Dan saya buka, isinya 500.000. Saya mengucap syukur. Di saat nggak ada uang, ternyata Tuhan memberkati dengan cara yang tidak terduga. Padahal ketika siaran ya nggak pernah ada yang ngasih uang, karena memang tidak dibayar. Tapi hari itu Tuhan memberikan saya berkat yang tak terduga. Iya, eh, Nelva bisa bercerita, apakah pernah mengalami situasi kamu itu khawatir dengan sesuatu hal, tak tahu gimana cara, tiba-tiba Tuhan memberi pertolongan. Pernah Pak, waktu kemarin pas mau bulan 5 kemarin kan kita mau ada outing kelas gitu. Terus eh, ke Cirebon kan, terus diminta per anak 500.000. Sementara kita berdua kan 2 orang, jadi ya 1 juta. Terus abis itu sugar kebutuhan. Terus kayak aduh gimana ya, khawatir bakal bayar enggak, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih uh, abang rezeki dari kerjaannya, jadi bisa lah bayar kita berdua buat outing kelas waktu itu ya. Walau dan puji Tuhannya lagi, pihak sekolah juga mau untuk apa, uh, biayanya sedikit diturunkan, jadi kita bisa ikut outing kelas waktu itu. Oh, gitu. Bayarnya di apa kan tadi? Diangsur atau apa? Atau diringankan? Diringankan gitu, jadi mama minta buat, kan kita 2 orang gitu kan, Hmm. minta buat diringankan sedikit. Oh, ternyata dapat keringanan, tidak harus 1 juta. Ya, puji Tuhan. Dalam situasi yang susah, yang tidak menentu, harus bayar, apalagi yang sekolah 2 orang, harus diselesaikan sama-sama. Tuhan sanggup menyediakan dengan cara tidak terduga. Walaupun itu melalui abang yang tidak terduga, ada berkat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Niko, pernah nggak mengalami situasi yang hampir sama? Kamu memang kekhawatiran, tahu bagaimana ternyata Tuhan menolong. Sama kayak Nelpa, cuman tambahannya kayak apa, di situ lagi susah juga kan, apa bapak belum dapat kerja, dan itu tuh jalan-jalannya tuh kayak nggak masuk akal, sehari 500.000, apalagi kita dikali 2 kan, 1 juta cuman sehari. Jadi ya khawatir juga kan nggak ikut, malah wajib, karena kayaknya ini bagian, karena waktu itu eh, eh, aku berpikir kalau ini apa, dari bagian dari P5 gitu. Aku bilang wajib, mak, gitu. Mama juga pusing, habis malah-malahin juga gitu. Jadi tiba-tiba apa, abang apa punya tabungan gitu. Eh sekitar 600, jadi nyicil. Jadi nggak langsung cash. Terus Oh, akhirnya sekolah mau. Akhirnya kita pergi. oh, membayar sejumlah itu mengangsur atau berikutnya bayar lagi atau sudah cukup itu? Berikutnya bayar lagi, sekalian bayar sekolah, uang Oh, sekolah. oke, ya, puji Tuhan. Dalam segala situasi kita percaya Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memelihara. Sebagaimana contoh-contoh tadi, eh, bangsa Israel bisa makan dari atas, dari langit, diturunkan setiap pagi. Nabi Elia juga begitu. Yang masih makan malah burung gagak. Tuhan menyediakan dengan cara yang dengan juga dengan kehidupan kalian. Kalian sudah mengalami pertolongan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kalian dan warga besar kalian, mama, papa, dan abang. Walaupun situasinya tidak mungkin, Tuhan Yesus sanggup. Oke,
Ini yang menjadi sharing kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Yang lalu yang berdoa Niko ya. Sekarang Eva, Iya. silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini, untuk komsel yang singkat ini Tuhan. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa hendaknya kami jangan khawatir Tuhan tentang apapun dalam hidup kami, tentang apa yang akan kami makan, tentang apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu tetap percaya kepadamu, percaya bahwa pemeliharaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami dalam situasi apapun. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang menjadi pergumulan Pak Oki, Engkau yang selalu pelihara Tuhan, Engkau yang selalu menolongnya Tuhan. Dan untuk apapun yang Pak Oki butuhkan dan perlukan, Engkau yang sanggup menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi kami di sekolah, Niko dan Elva Tuhan. Tuhan, biarlah hasil yang telah kami kerjakan selama sekolah 1 tahun ini Tuhan, 2 semester ini yang kami akan menerima rapot minggu depan, biarlah nilainya bisa memuaskan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan untuk segala kegiatan kami hari ini hanya kepada tangan dan kasih-Mu saja Tuhan. Amin. Nih, terima kasih Niko dan Eva. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.